Selamat datang di episode terakhir di podcast Nanasita season pertama. Teman-teman pendengar di sini ada yang pernah baca novel atau film The Hunger Games gak sih? Kalau pernah baca novelnya, minimal nonton filmnya lah. Jadi, The Hunger Games menceritakan seorang perempuan muda yang bernama Katniss Everdeen yang hidup di tengah kesederhanaan bersama keluarganya. Hingga pada akhirnya, ia mengajukan diri untuk menggantikan adiknya yang terpilih menjadi peserta The Hunger Games. The Hunger Games itu sebuah permainan Battle Royale, tapi live action, mirip seperti PUBG atau Call of Duty, dengan taruhan nyawa para pesertanya. Di games ini diselenggarakan oleh pemerintah otoriter negara di film tersebut. Maksud dari penyelenggaraan games ini hanya sekedar untuk menghibur orang-orang kalangan atas dari negara tersebut. Dan ingat, dengan mempertaruhkan nyawa rakyat kalangan bawah. Secara plot cerita kurang lebih seperti itu. Yang saya mau bahas di sini bukan soal kritik ke film atau seolah saya reviewer film gitu. Yang saya mau bahas pada franchise film ini, saya agak kecewa. Kok banyak orang yang udah nonton franchise film ini, tapi lebih banyak yang suka film pertama dan kedua dari franchise The Hunger Games. Padahal pesan dari perjuangan Katniss, sang tokoh utama dari franchise ini tuh baru tersampaikan pada film yang ketiga dan keempat. Oke, emang film pertama dan kedua tuh jauh lebih entertaining atau jauh lebih menghibur lah. Tapi di film ketiga dan keempat tuh buat saya teringat buku salah satu pemikir dari Italia. Namanya Niccolò Machiavelli. Judul bukunya Il Principe. Kalau teman-teman pernah dengar atau gak tahu soal buku ini, sedikit gambarannya Il Principe itu dianggap sebagai buku pedoman untuk para diktator atau para revolusioner. Buku ini bahkan dibaca dan dijadikan pedoman oleh Napoleon, Adolf Hitler, Mussolini, Lenin, dan Stalin. Buku ini emang memberikan semacam tips dan trik menjadi pangeran dari rakyat. Dan ya, mungkin kalian udah paham maksud pembahasan yang akan saya bahas. Di franchise film The Hunger Games, Katniss Everdeen digambarkan sebagai pangeran dari rakyat yang ditunjukkan dan diajukan oleh rakyat dari film itu untuk melawan pemerintahnya. Sama persis seperti yang diceritakan Niccolò Machiavelli di Il Principe. Di bab 9, Kerajaan Sipil. Niccolò Machiavelli berkata, seorang warga sipil yang menjadi pangeran tidak melalui kekerasan atau kejahatan yang tidak dapat ditolerir, melainkan dengan membantu teman-teman seperjuangannya yang juga merupakan warga sipil. Di film pertama dan kedua, kita melihat kisah heroiknya Katniss membantu peserta lainnya yang sesama rakyat kalangan jelata. Hal itu pun mendapat simpati dari rakyat kalangan bawah untuk memilih Katniss sebagai pangeran untuk melawan pemerintah otoriter dan diangkat pada film ketiga dan keempatnya. Kisah heroik Katniss di film The Hunger Games ini bukan hanya menjadi inspirasi perlawanan rakyat fiktif dalam film, bahkan sampai ke dunia nyata. Kalau teman-teman pernah mendengar kisah para demonstran di Myanmar yang melawan kudeta militer atau kisah yang terjadi di Thailand yang melawan kekuasaan monarki di sana dengan mengajukan simbol 3 jari. Hal itu terinspirasi dari film The Hunger Games. Sayang aja mereka nggak punya pangeran seperti Katniss. Dan buat kalian nih yang ngedengerin podcast ini, kadang nilai rating pada film itu nggak bisa dijadiin acuan kalau film itu bagus atau tidak. Tergantung dari kalian sebagai penonton dari film tersebut. Kalian bisa nggak menerka atau nilai pesan dari yang pengen disampaikan oleh film itu. Sama halnya dengan franchise film The Hunger Games. Secara rating IMDb, film pertama dan kedua dari film ini jauh lebih tinggi dari film ketiga dan keempatnya. Padahal puncak pesan yang ingin disampaikan dari franchise ini malah ada di film ketiga dan keempat. Mungkin segitu dulu dari saya. Saya Zulfikar Andi, sampai jumpa di season selanjutnya.